Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng dada ayam yang enak banget. Kebetulan kita udah lama ya nggak masak dada ayam untuk dibikin tumisan. Sekarang kita bikin, ini dada ayamnya mau kita fillet, terus mau kita cincang-cincang. Ini aku cincangnya hari ini pakai manual aja, pakai golok kayak gini Flavis. Kalau misalnya Flavis mau pakai chopper itu juga boleh banget, karena cuma sedikit tanggung, ya udah pakai golok aja kayak gini, pakai cincang manual aja. Kalau sudah selesai dicincang-cincang, kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simpel-simpel aja Flavis, kita mau pakai yang seadanya di rumah aja. Sini kita mau pakai cabai merah keriting, ini mau kita potong bunder-bunder aja kayak gini. Kalau saya Flavis adanya cabai merah yang gede ya nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang merah atau brambangnya. Ini mau kita iris tipis-tipis lagi. Resep hari ini simple, cuma sereng potong-potong udah matang, udah rasanya enak banget. Di sini kita juga akan tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya kita mau iris-iris atau kita potong tipis-tipis kayak gini. Kemudian kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Terus kita tambahkan lagi tomatnya, ini aku pakai yang kecil satu aja Flavis. Kalau misalnya pakainya yang gede, pakainya separuh aja cukup. Terus di sini kita mau tambahkan lagi, aku mau pakai godong salam. Ini jangan lupa nanti godong salamnya kita sobek biar nanti wangi. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Terus di sini kita mau goreng tahu Flavis untuk bahan campurannya nanti. Aku pakai tahu putih. Ini mau kita goreng sampai nanti bertekstur kulit ya, atau sudah agak kecoklatan, agak kering kayak gini. Ini mau kita angkat, terus kita sisihkan. Kemudian kalau sudah, ini mau kita tumis bumbu-bumbunya. Ini kan minyaknya masih banyak Flavis, ini kita kurangin aja supaya nanti masaknya nggak kebanyakan minyak. Kita pakai minyaknya sedikit aja. Kemudian kita akan tumis bumbu-bumbu sampai nanti wangi. Di sini kita akan masukkan bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Kita oseng-oseng, kita tumis ini sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan lomboknya. Kemudian di sini kita aduk-aduk lagi. Baru di sini kita akan tambahkan lagi, tadi ada tomat dan juga ada godong salamnya. Kita aduk-aduk. Kalau bumbunya sudah matang, sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita cincang. Ayamnya kita memasak dulu sama bumbunya sampai nanti ayamnya matang. Ya siapa di sini yang suka banget masak-masakan dari ayam, ini tetap untuk lagi. Apalagi hari ini selain ada ayam dan tahunya, nanti kita juga akan tambahkan lagi sayur-sayuran lain Flavis. Ada kacang panjang, juga ada toge. Nah ini kita tambahkan kecap manis Flavis, biar nanti rasanya itu gurih, sedikit manis dan juga ada pedesnya. Kalau misalnya sudah mateng, ayamnya bumbunya juga udah ngeresep, baru di sini kita tambahkan lagi kacang panjang. Tadi ada sisa kacang panjang sedikit kita masak tadi. Nah, ini mau aku masukkan aja ke sini. Tadi sudah potek-potek, biar nanti komplit, ada ayamnya, ada tahunya, ada kacang panjangnya. Nanti di akhir masakan juga kita mau tambahkan lagi toge. Nah sekarang kita akan masukkan tahunya, aduk-aduk lagi, biarkan nanti tercampur rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata, jadi kita tambahkan lagi bumbu-bumbu, ada garam, gula, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis pakai penyedap rasa, kalau enggak ya wis nggak apa-apa, rasanya juga udah enak karena ada ayamnya. Kita aduk-aduk lagi. Nanti kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan tambahkan lagi toge. Ini kita tambahkan lagi toge. Togenya aku pakai yang panjang-panjang gini Flavis. Terus tambahkan juga ada godong bawang. Wah, ini resep komplit banget dalam satu wajan Flavis. Udah ada tahunya, ada ayamnya, ada sayurnya. Rasanya kalau udah masak lauk ini nggak perlu lain lagi ya, karena semua sudah komplit jadi satu di sini. Nah ini udah mateng, warnanya cantik banget. Rasanya juga enak, gurih dan juga pedas. Sekarang kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah!
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget. Resep ini sebenarnya terinspirasi dari resep sapo tahu ala-ala Chinese food Flavis. Cuman tadinya aku mau bikin yang plek-plekan kayak di Chinese food. Tapi sayang di keluarganya Flavi Kasih itu lidahnya lidah Jawa banget. Jadi nggak suka kalau yang masakannya itu terlalu Chinese food. Hari ini aku mau bikin yang rupanya mirip sapo tahu tapi tetap rasanya Indonesia. Kita siapkan sayur-sayur. Tadi aku pakai pakcoy. Terus kita mau pakai wortel juga. Nih wortelnya mau kita potong tipis-tipis saja kayak gini. Kalau sudah kita mau sisihkan. Kemudian kita siapkan. Aku pakai tahu putih. Kalau misalnya Flavis mau lebih enak, pakainya yang tahu sutra Flavis atau yang egg tofu itu juga enak banget. Ini kita potong-potong, kita sisihkan dulu, kemudian kita siapkan udang. Ini udangnya tadi sudah dibersihkan, sudah dibuang kotorannya juga. Nah sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Kita mau pakai bawang bombay. Bawang bombaynya ini aku pakai separuh aja karena gede Flavis. Kalau misalnya Flavis pakainya kecil, pakainya satu aja. Kemudian ini mau kita belah-belah biar nggak nempel. Di sini kita juga siapkan ada bawang putihnya kita geprek-geprek. Terus mau kita cincang kasar aja kayak gini Flavis. Terus tambahkan juga godong bawangnya, nggak boleh ketinggalan. Kita iris tipis-tipis kayak gini. Kemudian kalau sudah diiris-iris kita sisihkan. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu tahunya biar nanti warnanya sampai kecoklatan itu Flavis. Jangan lupa bolak-balik supaya nanti matangnya merata. Kalau misalnya nanti teksturnya udah berkulit, warna juga sudah agak kecoklatan. Ini sudah selesai kita goreng, ini mau kita angkat, kemudian kita sisihkan dulu, terus kita mau tumis-tumis bumbunya atau kita gongsong-gongsong bumbunya. Ini minyaknya masih banyak, aku kurangin. Terus kita masukkan bawang putihnya, biarkan nanti sampai wangi, masukkan bawang bombaynya. Aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi banget di sini kita akan masukkan udangnya. Udangnya masuk, aduk-aduk. Kalau nanti udang sudah berubah warna ke merah-merahan, ke oren-orenan Flavis, baru di sini kita akan masukkan wortelnya. Nah, kalau wortel udah masuk, kita aduk-aduk. Wortel kan agak keras, jadi kita masukinnya di bagian awal. Nanti untuk pakcoynya di bagian belakang aja Flavis, karena pakcoy sebentar banget mateng. Kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan lagi air. Kita aduk-aduk. Nah, ini mau kita tutup biar nanti wortelnya matang dulu. Kalau wortel sudah matang, sini kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya langsung pakai penyedap rasa, kalau enggak ya wis nggak apa-apa, rasanya udah gurih karena udah ada udangnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi kecap manis. Sedikit aja kecapnya Flavis, biar nanti warnanya agak kecoklatan dikit kuahnya. Sekarang kita masukkan tahu yang sudah tadi kita goreng, aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan tambahkan tepung tapioka yang sudah dilarutkan pakai air sedikit ya. Ini supaya nanti kuahnya itu agak kental Flavis. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, baru untuk terakhir kalinya di sini kita akan masukkan sawi pakcoynya. Dan juga nanti kita masukkan godong bawangnya. Nah, ini kenapa masukinnya di akhir? Karena pakcoy itu kena air sebentar banget itu udah mateng. Jadi masaknya nggak usah lama-lama. Kita aduk-aduk aja. Kemudian masukkan godong bawang. Aduk-aduk. Dah seperti ini aja masakannya Flavis. Ini warnanya cantik banget. Rasanya juga enak. Gurih. Ini cocok juga untuk anak-anak karena nggak pedes ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi lauk yang cocok banget untuk lauk sarapan, lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Kalau kalian suka mencobanya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan daging kambing yang enak banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya daging kambing, mau pakai daging sapi juga boleh banget. Ini kita mau potongnya kecil-kecil aja Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbunya.
Untuk bumbu halusnya kita mau pakai bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit dan juga kemiri ya. Cabenya di sini kita mau pakai cabai rawit biar nanti rasanya itu lebih pedes. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedes ya wis pakainya cabai yang gede aja atau cabai keriting nggak apa-apa. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita mau tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi dan bumbunya juga sudah panas, di sini kita tambahkan lagi godong salam. Aduk-aduk lagi. Sekarang kita masukkan daging kambingnya. Kita aduk-aduk lagi. Biarkan nanti kegongsong dulu atau kemasak dulu dengan bumbu ya. Jangan langsung dimasukkan air. Kalau misalnya nanti langsung dimasukkan air, itu suka bau berengus nanti Flavis. Jadi pastikan ini kemasak dulu dengan bumbu sampai nanti teksturnya itu udah keset gitu. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Sekarang kita akan masukkan airnya. Kalau air udah masuk, kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita mau pakai garam, gula. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa atau mau pakai kaldu-kalduan juga boleh banget. Ini biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, ini mau kita kecilkan apinya. Terus kita masak sampai nanti dagingnya benar-benar empuk banget. Kalau sudah, sambil menunggu, di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai lombok gede. Ini mau kita iris-iris tipis-tipis kayak gini aja Flavis. Ini biar nanti warna masakannya itu lebih cantik dan ada aroma lombok hijaunya itu enak banget Flavis. Nah ini masih agak keras Flavis. Ini mau kita masak lagi. Masaknya pakainya api kecil aja Flavis supaya nanti bumbunya benar-benar resep dan dagingnya juga empuk. Nah ini sudah empuk. Sekarang kita akan masukkan lombok hijaunya. Nah kalau lombok hijaunya masukinnya belakangan supaya nanti warnanya itu tetap cantik pada saat disajikan Flavis. Kita aduk-aduk sebentar dah. Masaknya nggak usah lama-lama lagi. Tinggal tunggu mendidih. Aduk-aduk sebentar biar nanti cabenya masih tetap cantik pada saat kita sajikan. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan angkat. Nih warnanya udah cantik banget, rasanya enak, gurih, buket dan dagingnya juga empuk. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan terong yang enak banget. Ini mau kita tumis ya pakai tahu. Ini rasanya enak banget. Resep masakan murah meriah yang simple tapi enak. Ini jadi kelingan Flavikasi zaman cili sering banget dimasakin tumisan terong model gini sama ibunya Flavikasi. Rasanya enak dan juga ngangenin. Sekarang kita siapkan terong, terus terongnya kita potong kecil-kecil kayak gini Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai tahu. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu juga bisa diganti pakai tempe. Itu juga enak banget. Ini tahunya mau kita potong kecil-kecil. Kalau sudah kita sisihkan, terus mau kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple, yang seadanya di rumah aja. Nggak usah ribet-ribet. Sekarang kita siapkan ada cabai merah keriting. Kalau mau pedas tambahkan rawit juga boleh. Di sini aku juga tambahkan yang hijau gede. Kita potong bunder-bunder. Kalau misalnya nggak mau bunder-bunder, mau lonjong atau mau serong ya boleh. Siapkan bawang merah. Kita iris-iris. Juga kita siapkan ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Resep simple, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender Flavis. Selain kita pakai lombok bawang brambang, di sini kita tambahkan juga lengkuas biar nanti aromanya makin wangi. Ini mau kita iris-iris, mau diiris tipis boleh, mau dikeprek ya boleh. Kalau sudah diiris-iris, ini kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya, aduk-aduk. Kalau sudah agak kering, di sini kita akan masukkan cabenya atau lomboknya. Kita aduk-aduk lagi. Sekarang kita tambahkan lagi lengkuasnya, tambahkan juga godong salam ya. Kita aduk-aduk lagi biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru sini kita akan masukkan langsung terongnya. Ini terongnya nggak perlu digoreng ya, langsung kita cemplungin aja jadi satu kayak gini. Kita aduk-aduk lagi biarkan nanti bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau sudah,
Di sini kita akan tambahkan lagi atau kita masukkan tahunya. Kita aduk-aduk lagi. Sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, ada garam, gula, penyedap rasa. Ini cuma sayang tadi aku pakainya gula pasir, nggak ada gula Jawa. Tapi ya wis nggak apa-apa ya. Kita aduk-aduk lagi. Ini biar nanti mateng. Ini nggak perlu tambahkan air. Ini mau kita tutup aja. Nah memang nanti kalau ditutup warnanya itu jadi nggak cantik lagi Flavis. Nah kayak gini jadinya. Tapi nggak apa-apa, rasanya tuh enak. Walaupun nanti warnanya nggak cantik banget. Kadang-kadang kalau kita lihat masak-masakan mbah-mbah zaman biyen itu kan kayak gini. Masaknya itu ditutup biar nanti bumbunya ngeresep dan benar-benar tanek. Walaupun rupanya elek tapi rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak banget. Sawi itu salah satu kesukaan Flavikasi dan keluarga karena mesti seminggu sekali atau seminggu 2 kali pasti ada lauk sawi, entah ditumis ataupun dibikin sup ataupun untuk campuran mie goreng, itu mesti ada karena rasanya itu enak, ada manis-manis kepiye ngono. Nah ini sawinya mau kita potong-potongnya mau kayak Flavikasi hari ini boleh ataupun mau serong-serong juga boleh. Kadang-kadang aku juga motongnya serong-serong ataupun mau tebel-tebel ya boleh banget. Pokoknya saya Flavis di rumah aja. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple banget. Kita cuma pakai cabai. Ini aku cabenya pakai yang keriting. Bisa juga pakai cabai rawit ataupun cabai merah gede. Terus tinggal tambahkan bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita iris-iris juga. Udah ini aja Flavis, lombok bawang. Rasanya aja udah enak, udah gurih karena sawi putih itu memang rasanya itu udah enak. Jadi mau dimasak model apa aja itu rasanya enak banget. Kadang-kadang tak rebus juga untuk maem pakai lalapan sambel itu juga enak banget Flavis. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita mau gongsong bawang putihnya sampai nanti wangi. Nanti kita tambahkan lagi cabai. Kita masukkan cabenya, kita gongsong-gongsong lagi. Biarkan nanti agak kering dan aromanya udah wangi banget. Nah setelah ini baru kita akan masukkan sawinya. Kalau sudah masuk, ini mau kita aduk-aduk. Ini masaknya banyak Flavis karena keluarganya Flavikasi banyak, jadi sak wajan penuh. Ini tadi ditimbang itu kurang lebih beratnya 500 gram Flavis. Kita aduk-aduk lagi, tambahkan lagi garam, gula. Bisa pakai penyedap rasa ya boleh. Ini gulanya aku pakai sedikit aja Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai gula ya nggak apa-apa. Aduk-aduk lagi. Udah masaknya nggak usah lama-lama, tinggal digongsreng-gongsreng sebentar. Habis itu siap kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget Flavis. Untuk maem lauk sarapan, untuk maem lauk makan siang ataupun untuk lauk makan malam. Yang penting ini enaknya tuh di maem pas masih panas-panas kayak gini Flavis. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur godokan telur puyuh yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan telur puyuhnya, kemudian kita kupas-kupas. Nah resep ini cocok banget nanti kita maem pakai ketupat ataupun lontong ataupun nasi putih ataupun nasi merah juga enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan telur puyuh. Nih tadi telur puyuhnya sudah aku rebus terlebih dahulu. Pastikan kalau mau cari telur puyuh itu masih seger Flavis supaya nanti rasanya enak dan juga kalau misalnya ngupas itu lebih gampang. Nah ini kita akan ulangi sampai nanti selesai. Kalau sudah selesai kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai labu siam. Ini aku bikinnya memang sengaja agak banyak ya karena keluargaku tuh banyak. Jadi masaknya itu harus sekalian yang banyak. Nah ini labu siamnya kita akan potong-potong seperti korek api tapi lebih besar sedikit ya. Ada juga kalau misalnya mau diganti pakai pepaya muda itu juga enak banget Flavis. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dan kita siapkan bumbu halusnya ya. Ada bawang, brambang, cabai, kunir, kemudian ada merica, ketumbar. Jangan lupa beri sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya.
Kalau sudah halus di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kalau sudah panas masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti aromanya wangi. Nah, di sini biar makin wangi lagi aku mau tambahkan godong salam dan juga laos. Ini godong salam itu masih seger banget Flavis karena tadi aku metik di halaman rumah. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, sudah tane, aromanya sudah wangi, baru kita akan masukkan santan. Nah, ini santannya aku meres dari kelapa yang masih seger ya, jadi rasanya itu lebih enak, lebih gurih. Terus ada rasa manis-manis gimana gitu kalau santan hasil meres sendiri. Tapi kalau misalnya Flavis mungkin yang nggak ada, ya wis nggak apa-apa pakai santan instan aja. Kemudian kalau santannya udah enak, baru kita akan cemplungin semua bahan, termasuk tadi ada kerupuk kreceknya juga kita cemplungin. Nah, nanti Flavis jangan keliru ya, cari kerupuk krecek kalau misalnya Flavis ke pasar, tanya aja yang untuk bikin gudeg gitu. Pokoknya Flavis nggak boleh salah pilih ya, karena dulu waktu aku belum bisa masak, itu dulu aku beli yang hampir serupa kayak gini, ternyata itu yang kerupuk krecek yang sudah siap saji Flavis, yang kalau misalnya kita ke warung Padang itu suka ada kan di piring-piringan diplastikin gitu. Nah, itu kan hampir mirip, ternyata beda dan itu nggak bisa dipakai untuk masak kayak gini. Nah, ini sudah mateng, sayur godhogan labu siam campur telur puyuh dan juga kreceknya. Ini cocok banget kita pakai nasi putih, nasi merah, ketupat ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video dapur desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep tahu isi yang enak banget. Untuk isiannya nanti aku mau pakai soun ya, bukan pakai sayur-sayuran. Tahunya aku pakai tahu kopong. Nah, ini sounnya tadi sudah direbus dan sudah dibilas pakai air dingin. Ini mau kita potong-potong supaya nanti kecil-kecil. Nah, sekarang kita akan bikin bumbu untuk numis sounnya tadi. Kita siapkan bawang putih, bawang merah. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang biar nanti makin wangi lagi. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita gongsong dulu, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita tumis bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu, kemudian bawang daunnya. Kalau sudah wangi, masukkan sounnya, kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Di sini kita akan tambahkan lagi garam, penyedap rasa, aduk-aduk lagi dan masak sampai nanti matang. Ini nanti mau kita dinginkan dulu. Kalau misalnya sudah dingin, ini mau kita masukkan ke dalam tahunya seperti ini. Biasanya kan kalau aku bikin suka pakai sayuran. Nah, hari ini aku mau bikinnya pakai soun. Ini mau kita isi semuanya sampai nanti isiannya habis. Kalau sudah habis, di sini kita akan siapkan untuk bumbu tepungnya atau adonan basahnya. Di sini siapkan ketumbar, bawang putih dan juga ada kemiri. Untuk ketumbar dan kemirinya disangrai dulu ya biar nanti lebih wangi. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam wadah. Di sini kita tambahkan lagi tepung terigu, kemudian tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa, tambahkan air, nuang airnya dikit-dikit aja Flavis supaya nanti nggak keenceran. Kalau misalnya dirasa masih kurang, kita tambahkan lagi, kita aduk-aduk lagi sampai nanti dapat tekstur seperti ini. Nah, ini mau kita pakai untuk balut tahunya. Kemudian kita goreng. Cara gorengnya ini dicelupkan ke dalam minyak panas. Jangan lupa sekali dibalik supaya nanti matangnya merata. Kalau misalnya warnanya sudah kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang. Ini siap kita angkat. Kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi ya. Yang penting jangan lupa dibolak-balik, dan penting juga kalau misalnya Flavis bikin goreng-gorengan, minyaknya harus banyak. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita akan sisihkan. Ini cocok banget untuk lauk tambahan maem ataupun mau cemilan juga enak banget. Ini mau kita ceplus pakai lombok rawit. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi.
lagi dengan Kukasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng yang simple banget. Kita mau bikin oseng-oseng buncis campur jagung. Tadi sudah siapkan buncisnya, kemudian siapkan juga di sini kita pakai jagungnya. Aku pakai jagung manis Fluffy, biar anak-anak makin suka. Kalau sudah dipretelin jagung kita sisihkan, terus mau kita siapkan buncisnya. Tadi bagian ujung buncisnya sudah aku buang, terus ini mau kita potong-potong. Potong-potongnya boleh kayak gini panjang-panjang ataupun mau tipis-tipis miring juga boleh. Nah, sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Kita siapkan cabai merah keriting. Ini kita potong bunder-bunder aja kayak gini, Fluffys. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita mau pakai bawang putih. Bawang putihnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Siapkan lagi ada bawang merah atau brambang. Kita iris tipis-tipis juga. Kalau misalnya nanti Fluffys mau pedas, boleh tambahkan cabai Fluffys. Kalau misalnya Fluffys nggak mau pedas, nanti nggak usah tambahkan cabai. Dan di sini kita mau tambahkan lagi tomat. Ini tomatnya aku pakai ukuran kecil. Kalau misalnya Fluffys pakai yang gede, pakainya separuh aja. Kalau diiris tipis-tipis, sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita masukkan bawang brambangnya, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian kalau sudah, kita masukkan cabenya, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak kering kayak gini, baru kita akan masukkan tomatnya. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita akan masukkan jagung manisnya terlebih dahulu. Kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Dan nanti kalau misalnya sudah setengah mateng, baru di sini kita akan masukkan buncisnya. Buncis itu sebentar banget, sereng aja udah mateng, Fluffys. Jadi kita masukinnya belakangan aja. Nah, ini kita masukkan buncisnya, kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Kita tambahkan garam. Kalau misalnya Fluffys mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kalau misalnya Fluffys mau tambahkan sedikit gula juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa karena ini jagungnya kan udah pakai jagung manis. Jadi nggak perlu gula pun rasanya udah enak dan ada manis-manisnya. Gongseng-gongseng sebentar. Udah deh. Ini udah mateng, warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, rasanya juga enak. Ini udah mau kita siap sajikan di meja makan. Untuk lauk sarapan enak banget, untuk lauk makan siang enak banget, untuk lauk makan malam juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.